Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Pagi ini kita masih dapat diberi kesehatan untuk kita dapat melayani Tuhan. Mari saya undang kita semua, kita bangkit berdiri, kita mau masuk dalam doa terlebih. Kami mengucap syukur Bapa bahwa Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami boleh datang di tempat ini. Satu kerinduan hati kami Bapa, kami mau memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bertahtalah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami boleh merasakan, menikmati lawatan Tuhan, hadir dan menjamah setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya ya Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua, para pelayan maupun jemaat Tuhan yang hadir, maupun kami yang ada di rumah. Kami semua boleh menikmati lawatan Tuhan. Kami siap Bapa untuk memulai ibadah kami, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhan. Tanganmu yang berkuasa atas
Terima kasih Bapa. Biarpun bumi akan berlalu, tapi kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Haleluya. Allah yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Kita percaya bahwa Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Nyanyikan pujian kembali. Walaupun bumi berlalu, masalah apapun yang datang, kita percaya Dia Allah yang sama, yang berkuasa atas hidup kita. Akan berlalu, Dia bulan tak bercahaya lagi, Dia akan berkobar, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang dipindahkannya pasti akan jadi. Dia bumi akan berlalu, dia bumi akan berlalu, dia bulan tak bercahaya lagi, dia langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi
hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Semusim berlalu, kita percaya ada banyak hal yang boleh kita lalui di dunia hari. Tapi percayalah, Dia Allah yang memelihara hidupmu selalu.
Terima kasih Bapa yang baik. Saya memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, kami punya Allah yang tak amat baik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami lewat hamba-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua ya Bapa. Membuka hati kami, pikiran kami. Firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami ya Tuhan. Firman-Mu hidup dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan terus berkarya dalam hati kami. Mari ya Yesus, terangi hati kami, terangi pikiran kami, agar kami dapat mengerti setiap kebenaran-Mu ya Bapa. Kalau kami salah, tegur kami lewat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu saat ini. Pakai hamba-Mu setiap perkataan semua, agar isi hati-Mu bagi kami ya Bapa. Kami siap Tuhan, kami alaskan doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Cuaca di luar agak mendung. Semoga hati saudara tidak semendung suasana hari ini, tetapi tetap memancarkan keceriaan karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara semua. Kita bersyukur kepada Tuhan masih diberi waktu dan kesempatan untuk dapat beribadah. Pagi ini saya ajak saudara untuk melihat satu dari bagian catatan Injil Yohanes dari pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Dari perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Injil Yohanes pasal yang ke-6 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup
untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti celai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan dari kelima roti celai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pagi ini adalah Yesus mengerti. Catatan Injil Yohanes di dalam pasal 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, dari perikop Yesus memberi makan 5.000 orang ini, memberikan kepada kita sebuah gambaran tentang apa yang terjadi pada waktu itu dan bagaimana kemudian kita dapat memahaminya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini kita perlu belajar untuk memahami, belajar untuk mengerti tentang diri dan tentang bagaimana kehendak Allah itu ada di dalam diri. Ketika kita hidup di luar pemahaman, di luar kesadaran, di luar pengertian kita tentang diri, tentang situasi kita, dan tentang apa yang sebenarnya Tuhan ingin kerjakan dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah dapat menjalani sebuah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam diri kita. Kita tidak akan dapat melihat bagaimana karya Allah yang besar, yang Allah ingin kerjakan sebenarnya dalam diri kita, itu terjadi dalam diri kita. Karena kita tidak mampu untuk melihat bagaimana seharusnya kita memahami diri kita, memahami situasi hidup kita, serta mengerti kehendak Allah di dalam diri kita. Nah, inilah hal yang sebenarnya perlu untuk kemudian kita terus kembangkan dalam diri kita, agar kita dapat menikmati sebuah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah itu. Saudara, beranjak dari hal ini, kita akan melihat tentang situasi kehidupan yang terjadi atau sebuah keadaan yang digambarkan di dalam catatan Alkitab kita tadi. Tadi saya mengatakan ada 2 situasi yang terjadi di dalam percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Dan dari situ nanti kan kita belajar bagaimana sebenarnya kita harus memposisikan diri kita. Di dalam perikop ini, saudara, 2 situasi itu ditunjukkan kepada kita. Pertama, situasi murid-murid ketika mereka menghadapi sebuah persoalan. Dalam hal ini, bagaimana mereka memberi makan orang banyak itu. Situasi kedua adalah situasi Yesus di dalam menghadapi hal yang sama. Bagaimana mereka kemudian memberi makan 5.000 orang itu. Kalau kita membaca di dalam Injil sinoptik, yang dimaksud Injil sinoptik itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas. Karena kita bisa membaca Injil itu secara bersama-sama.
langsung karena punya pola yang sama. Nah, di dalam ketiga Injil itu, kisah ini juga diceritakan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Namun di dalam ketiga Injil sinoptik, persoalan memberi makan ini menjadi sebuah persoalan utama yang ingin Yesus sampaikan kepada murid-murid. Baik di dalam Markus, baik di dalam Matius, baik di dalam Lukas, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Ketika murid-murid itu menganjurkan kepada Yesus supaya menyuruh orang banyak itu pergi karena hari sudah malam, mereka perlu makan. Nah, ketika murid-murid berkata begitu, Yesus berkata, jangan biarkan mereka pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Nah, di dalam perikop ini, perintah itu tidak secara eksplisit disampaikan atau tidak secara tegas disampaikan. Justru di dalam cerita di dalam Injil Yohanes, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini memberi penekanan tentang bagaimana sebenarnya murid-murid, bagaimana Yesus merespon situasi. Nah, situasi yang pertama tadi, murid-murid terlihat kebingungan ketika mereka harus memberi makan itu. Reaksi itu ditampilkan oleh Filipus misalnya, yang bingung mau dikasih makan apa orang banyak ini. Bagaimana mereka harus makan? Situasinya sudah tidak memungkinkan. Reaksi yang kedua datang dari Andreas. Dia berkata, ini ada anak yang memberi makan. Ada anak yang punya roti dan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya makanan ini bagi orang banyak ini? Apalah artinya makanan sedikit ini bagi mereka? Reaksi ini menunjukkan dan mewakili situasi murid-murid, situasi orang-orang pada waktu itu dalam menghadapi masalah bagaimana harus memberi makan. Situasi kemanusiaan ketika menghadapi tantangan cenderung bingung dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ya, bagaimana mau kemudian memberikan solusi untuk memberi makan sekitar 5.000 orang? Kalaupun kita punya uang kita tidak cukup. Di sini ada makanan, ya makanan tidak cukup. Ini kan ekspresi kebingungan seorang manusia. Sama seperti mungkin ekspresi kita ketika kita bingung mempersiapkan biaya kehidupan. Entah itu bagi anak-anak kita, entah bagi kehidupan kita. Kadang-kadang kita ada dalam sebuah situasi seperti itu. Atau kemungkinan kebingungan kita dalam menghadapi bisnis atau usaha kita, yang kadang-kadang karena tantangan dan kewajiban atau tuntutan dunia bisnis kita menjadi bingung bagaimana kemudian kita harus menghadapi. Ini situasi yang pertama yang kita lihat di dalam bacaan ini. Nah, situasi yang kedua justru datang dari Yesus sendiri. Jadi kalau situasi pertama itu datang dari murid-murid, situasi yang kedua datang dari Yesus ketika mereka harus memberi makan. Situasi apa yang saudara tangkap? Dan hal apa yang saudara kemudian tangkap dari cerita ini tentang respon Yesus? Situasi yang kita lihat, saudara, Yohanes menggambarkan bahwa Yesus sebenarnya adalah pribadi yang tahu bagaimana ia harus melakukan. Ketika ia bertanya kepada Filipus, ketika ia bertanya kepada murid-murid, Yesus dikatakan di dalam bagian ayat ini hanya ingin mau tahu bagaimana respon mereka. Ada dua situasi yang berbeda yang ingin ditunjukkan oleh Yohanes dan yang ditunjukkan Yohanes tentang murid-murid, dan apa yang ingin Yohanes tunjukkan tentang Yesus. Ada dua situasi yang berbeda di sini. Nah, kedua situasi yang disajikan oleh Yohanes ini
sebenarnya mengajak para pembaca, orang yang memahami dan belajar firman Tuhan ini, untuk kemudian mengenal apa yang sebenarnya terjadi. Memahami siapa Yesus dan bagaimana sikap yang harus dibangun, respon yang harus diberikan kepada Yesus ketika seseorang menghadapi pergumulan hidup di dunia ini. Jadi dua situasi itu, saudara, memberikan kepada kita itu seakan-akan sebuah penerangan. Cerita itu seakan-akan menjadi cermin tentang kehidupan kita. Situasi murid-murid menggambarkan tentang kehidupan kita dalam merespon hidup, sementara situasi Yesus di dalam merespon peristiwa itu menunjukkan tentang bagaimana Allah sebenarnya bekerja dan berkarya di dalam kehidupan manusia. Nah, dua situasi ini ditampilkan oleh Yohanes dengan harapan ketika orang melihat, orang membaca, orang melihat situasi ini, mereka kemudian dapat menemukan apa yang sebenarnya perlu mereka lakukan. Nah, ketika saudara membaca situasi seperti ini, ketika saudara melihat dua situasi yang ditampilkan oleh Yohanes, kira-kira apa respon saudara? Kurang lebih itu pertanyaan yang kemudian ingin diajukan oleh Yohanes. Ketika engkau melihat respon murid-murid dan respon Yesus di dalam menghadapi kasus bagaimana mereka harus memberi makan 5.000 orang, apa tanggapanmu? Dan bagaimana kemudian engkau memahami dirimu dan memahami keadaan atau keberadaan Tuhan yang ada di dalam hidup. Saudara, ini yang kemudian perlu dan penting untuk kita perhatikan. Perikop Yesus memberi makan 5.000 orang ini ingin mengingatkan setiap orang tentang bagaimana ia harus merespon Tuhan di dalam hidup. Perikop ini juga sebenarnya mengingatkan kembali tentang situasi orang-orang Yahudi di perikop sebelumnya. Jadi di dalam cerita Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang kita lihat beberapa minggu lalu di kolam Bethesda itu, rupanya peristiwa itu menimbulkan pergunjingan dalam diri orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu pada hari di mana orang-orang Yahudi mempercayai bahwa hari itu adalah hari di mana mereka tidak boleh melakukan banyak kegiatan. Tetapi justru Yesus melakukan sesuatu yang ditangkap oleh orang-orang Yahudi melanggar hukum Sabat. Peristiwa ini kemudian mendorong orang-orang Yahudi semakin membenci Yesus dan ingin membunuhnya. Sehingga kemudian ketika Yesus bertemu dengan orang-orang Yahudi, Yesus harus memberikan pertanggungjawabannya kepada orang-orang Yahudi itu. Nah, salah satu hal yang kemudian dikritik Yesus kepada orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu adalah tentang sikap iman mereka yang seakan-akan beriman, yang seakan-akan mempercayai Musa. Namun Yesus mengkritik mereka bahwa mereka kehilangan inti dari pemberitaan Musa, yang tidak lain adalah Yesus itu sendiri. Yesus mengkritik model keberagamaan seperti itu. Kamu mempercayai sesuatu, kamu mengimani sesuatu, tetapi kamu kehilangan berita itu. Yohanes 5 ayat 45 saya bacakan sampai 47. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya,
bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Yesus ingin mengingatkan melalui perikop ini, Allah hadir di dalam kehidupan umatnya. Namun orang-orang Yahudi pada waktu itu justru mengingkari kehadiran Allah itu. Justru mereka dengan alasan iman mereka kepada Musa, mereka menolak kehadiran Yesus yang tidak lain adalah inti dari berita Musa itu. Berikut Yesus memberi makan 5.000 orang ini seakan ingin menegaskan, siapakah Yesus yang kau tolak itu? Pemahamanmu tentang Yesus seharusnya akan dapat menolong kamu memahami kehadiran Allah di dunia ini. Namun itu luput dari kehidupan orang-orang Yahudi. Yohanes ingin menegaskan bahwa melalui kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, melalui sebuah situasi-situasi yang digambarkan tadi, seharusnya engkau menangkap sebuah pesan penting di dalam hidupmu tentang keberadaan Yesus yang tidak lain adalah keberadaan Allah di tengah umatnya. Jadi sekali lagi saudara, perikop yang kita baca ini oleh Yohanes ingin ditegaskan sebagai sebuah perikop yang menunjukkan siapa Yesus dan bagaimana kita harus memahami dan menempatkan Yesus dalam diri kita. Seperti tadi saya katakan, ketika kita gagal memahami situasi-situasi, gagal memahami kehendak Allah di dalam diri kita, gagal memahami kebenaran firman Allah itu di dalam diri kita, maka kita tidak juga bisa dapat berjalan di dalam kehendak Allah. Nah, saudara, perikop Yesus yang memberi makan 5.000 orang, yang di dalamnya keberadaan Yesus ingin ditegaskan tadi, ingin menyampaikan bahwa Yesus itu sendiri adalah Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya untuk menolong dan memelihara hidup umatnya. Peristiwa Yesus yang memberi makan 5.000 orang, kalau dilihat dari pemahaman iman Israel, sebenarnya mengingatkan orang Israel itu kepada kisah apa? Apa yang mau diingatkan dengan peristiwa Yesus memberikan 5.000 orang ini? Peristiwa yang ingin diingatkan oleh Yohanes melalui kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kalau kita melihat hubungannya dengan percakapan Yesus dengan orang Yahudi tadi, perikop ini ingin mengingatkan tentang bagaimana Allah memelihara umat Israel di padang gurun, yang memberi makan mereka setiap hari dengan mana. Bagaimana Allah memelihara Israel selama 40 tahun sampai mereka sampai ke Kanaan. Allah memberi mereka makan yang cukup bagi umat yang pada waktu itu sedang mengadakan perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Saudara, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini adalah sebuah kisah yang mengingatkan Israel tentang pemeliharaan Allah. Dan dengan cerita ini, saudara, Yesus atau Yohanes sendiri ingin menunjukkan bahwa Yesus inilah yang adalah perwujudan Allah yang memelihara itu. Kalau engkau melihat Yesus, sebenarnya engkau melihat karya Allah yang pernah memimpin kehidupan Israel sampai ke tanah Kanaan dan memelihara kehidupan mereka. Tidak kebetulan kisah ini adalah kisah di mana orang-orang banyak itu sedang mengadakan perjalanan ke Yerusalem karena mereka ingin merayakan Paskah. Dan di situ Yesus melakukan mujizat, bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang. Perhatian Allah kepada Israel terefleksi di dalam kisah bagaimana Yesus memperhatikan orang-orang yang pada waktu itu sedang ada di dalam
kondisi kelaparan. Mereka butuh makan. Dan belas kasihan Yesus, belas kasihan Allah yang tercermin dalam diri Yesus menggerakkan Yesus untuk melakukan sesuatu atas hidup umat. Kata kunci yang penting di dalam bagian ayat yang kita baca tadi bahwa Dia tahu apa yang harus Ia lakukan bagi umat. Saudara, ini berita penting yang ingin disampaikan di dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari dua situasi ini dikontraskan supaya saudara bisa melihat bedanya. Apa yang Yesus lakukan? Ayat itu jelas mengatakan Yesus tahu apa yang harus Ia lakukan bagi umat. Yesus mengerti apa yang sebenarnya Ia harus kerjakan bagi umat. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, inilah pesan penting yang ingin disampaikan kepada kita. Di dalam seluruh proses perjalanan hidup kita hari-hari, dengan segala lika-liku persoalannya, dengan segala macam tantangan yang saudara hadapi, Injil Yohanes ingin menegaskan bahwa engkau yang mempercayai, engkau yang meyakini keberadaan Tuhan dalam dirimu, seharusnya engkau juga memiliki sebuah kepercayaan bahwa Allah sanggup untuk menolong engkau. Allah hadir di tengah-tengah engkau karena Dia tahu apa yang seharusnya Ia lakukan dan perbuat. Saudara, inilah inti dari kisah ini. Ketika dua situasi kontras itu ditampilkan, dan ketika kemudian kita membacanya, kita seakan-akan diberitahu, ini loh sosok Yesus yang kita yakini sebagai perwujudan dari karya Allah, dari Allah sendiri di dalam hidup kita. Ketika kita membaca itu, saudara, berita itu seakan-akan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, bahwa Allah ada di tengah-tengah, bahwa Allah hadir di tengah-tengah, dan Dia tahu apa yang sebenarnya Ia mau perbuat bagi saudara. Di tengah-tengah ketidaktahuanmu, di tengah-tengah kebingunganmu menghadapi kehidupan ini, Yohanes ingin menegaskan berita ini. Allah tahu apa yang sebenarnya mau Ia kerjakan. Dan firman Allah ingin menyampaikan pesan penting ini bagi kita, bahwa Tuhan yang saudara yakini, Tuhan yang saudara percayai, Tuhan yang saudara imani adalah Tuhan yang tahu apa yang mau Ia perbuat bagi saudara. Mungkin saudara ada dalam situasi yang juga kurang lebih seperti murid-murid, tidak tahu apa yang mau dilakukan. Gimana ya menghadapi pekerjaan saya? Gimana ya menghadapi situasi masa depan ini? Kok sepertinya nggak cukup? Kok sepertinya nggak mampu? Kok sepertinya nggak bisa? Kok semuanya seakan-akan menjadi sulit? Kok semuanya seakan-akan menjadi sukar dan tidak dapat dikerjakan? Saudara, mungkin kita ada di dalam sebuah situasi murid-murid. Ini situasi kemanusiaan. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita. Di tengah kebingunganmu, ada pribadi lain untuk merespon hal yang sama. Tetapi dia tidak bingung. Dia tahu apa yang dia perlu. Firman Allah ingin datang menyampaikan kepada kita bahwa di tengah-tengah kebingungan kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang mudah, yang tidak mudah dan yang berat ini, saudara masih memiliki Tuhan yang sangat tahu dan sangat mengerti apa yang harus Ia perbuat bagi saudara. Ini yang perlu kita taruh dalam-dalam hati kita. Hal ini yang perlu kita tanam sungguh-sungguh di dalam diri kita. Aku memang tidak tahu. Aku memang bingung menghadapi banyak hal. Tetapi aku diberitahu oleh firman bahwa Yesus tahu apa yang harus Ia kerjakan dan lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita firman Allah ini kemudian mendorong kita untuk sampai kepada keyakinan.
Firman Allah ini mendorong kita pada akhirnya untuk sampai kepada bagaimana kita kemudian merespon berita firman Allah di dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Hal terkait dengan kesanggupan Allah, hal terkait dengan pengetahuan Allah di dalam mengontrol segala sesuatu, termasuk bagian-bagian dari seluruh misteri kehidupan kita, pada akhirnya perlu untuk kita respon dengan sungguh-sungguh. Jadi berita firman Allah di dalam perikop ini kemudian menuntut respon apa yang seharusnya engkau miliki. Nah, ada dua hal yang saya ingin bersama-sama saudara untuk memikirkan dan merenungkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh berita firman Allah, bahwa Yesus adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kita, yang siap menolong dan memelihara kita, yang mengerti dan tahu apa yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah, mari kita percayakan hidup dan masa depan kita kepada Allah. Berita dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1-15 ini, saudara, menggugah kita untuk kemudian sadar, oh, ada pribadi yang sebenarnya bisa menolong. Ketika murid-murid tak berdaya, ada satu pribadi yang kemudian berdaya, yang adalah wujud dari kehadiran Allah itu sendiri, yaitu Yesus, yang dikatakan di dalam bagian ayat tadi, ia tahu apa yang sebenarnya ia harus lakukan. Berita ini menuntut kita untuk memberi respon, dan konsekuensi dari berita ini adalah percayakan hidupmu. Kalau kau tahu bahwa Allah sanggup, bahwa Allah tahu, bahwa Allah mengerti apa yang harus dia lakukan, percayakan hidup dan masa depanmu kepada Allah. Saudara, banyak kali orang tahu, tetapi kemudian seringkali orang tidak mau mempercayakannya. Kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Kita tahu bahwa Tuhan itu bisa menolong. Tapi seringkali dalam fakta hidup kita kurang atau enggan untuk kemudian sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita. Karena kadang-kadang kepercayaan kita itu hanya menjadi sebuah bagian dari liturgi atau bagian dari pengakuan iman yang tidak disertai dan tidak diwujudkan dalam perbuatan. Dalam konteks hidup beriman, kita mengakui bahwa Tuhan Maha tahu, berkuasa. Namun seringkali diri kita enggan untuk sungguh-sungguh mau mempercayakan hidup kita kepada Allah. Inilah persoalan yang seringkali terjadi dalam hidup. Ada sebuah hal yang seringkali menghambat sehingga kita bisa sungguh-sungguh mau mempercayakan, mau menyerahkan seluruh hidup kita di tangan Allah yang Maha Kuasa. Entah itu kepentingan kita, entah itu semangat-semangat keduniawian kita yang masih belum dapat kita lepaskan, seringkali menjadi penghalang untuk kemudian kita dapat dengan sungguh-sungguh mempercayakan seluruh hidup kita, seluruh masa depan kita ke dalam Allah. Kita masih sangat kuat didorong oleh apa yang menjadi kepentingan hawa nafsu duniawi kita, sehingga membuat kita tidak dapat total mempercayakan hidup kita kepada Allah. Misalnya, ketika kita mau melakukan firman Tuhan yang merupakan bagian penting dari upaya kita untuk hidup dalam kehendak Allah, seringkali kita abaikan, seringkali kita lalaikan. Dalam mulut kita mengakuinya, tapi dalam perbuatannya kita sebenarnya meragukannya. Kalau Tuhan bilang, ayo hidup yang benar, ayo hidup yang jujur, ayo hidup membangun jalan-jalan yang baik, seringkali kita melalaikannya.
Karena kita berpikir, kalau saya begitu, saya hidup dalam kehendak Tuhan, kok rasanya lama saya menjadi orang kaya? Kok lama saya rasanya menjadi orang yang berhasil? Kok nyaman orang itu, kok rasanya begitu? Kok rasanya saya terus yang dirugikan? Sehingga kemudian hal itu seakan-akan menghalangi kita untuk dapat dengan sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada firman Tuhan. Ego kita, kepentingan diri sendiri yang berkuasa dalam diri kita, seringkali kemudian menghalangi. Kalau saya berbuat ini, enak dia dong. Kalau saya melakukan seperti ini, kok nyaman dia. Sementara dia bersikap yang tidak baik pada saya. Ketika kita diminta untuk mewujudkan hal-hal yang lebih baik dalam diri kita, seringkali daging kita berontak. Dan akhirnya kita tidak dapat dengan sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita. Saudara, kalau kita percaya bahwa Tuhan tahu, mengerti apa yang sebenarnya harus kita perbuat, maka kita tidak punya jalan lain. Kalau kita ingin agar hidup kita menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak punya jalan lain untuk kita sampai melihat kehendak Allah itu dinyatakan dalam diri kita, kecuali kesadaran kita tentang kemampuan Allah, kemengertian Allah, kesanggupan Allah itu diwujudkan di dalam sikap mau menjadikan firman-Nya sebagai pemandu, sebagai pemimpin dalam hidup kita. Di luar itu, kita tidak akan pernah melihat karya Allah betul-betul nyata dalam diri kita. Karena tuntutan untuk kemudian kita dapat melihat karya Allah itu harus lahir dari sikap yang mau mempercayakan hidup kita kepada Allah. Ketika kita mulai mempercayakan hidup kita kepada Allah dan mulai berjalan kepada firman-Nya, berjalan di dalam firman-Nya, hidup mengikuti firman-Nya, maka disitulah Allah mulai akan berkarya dan bekerja dalam hidup kita. Tapi ketika kita menolak untuk dipimpin oleh firman itu, maka sebenarnya kita menolak sebuah jalan di mana karya dan mujizat itu dikerjakan dalam diri kita. Mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang bermula dari sikap kepercayaan dan kerelaan untuk dipimpin oleh Tuhan. Kan dua situasinya tadi digambarkan. Yang satu tidak bisa, yang satu bisa. Murid-murid tidak bisa, murid-murid bingung, tapi Yesus tahu apa yang harus dia perbuat. Yesus mengerti apa yang harus dia lakukan. Nah, yang dibutuhkan apa? Kalau kita tahu bahwa ini jalan yang sebenarnya harus saya ambil, ya kita harus memilih. Kita kemudian harus menyerahkan hidup kita kepada orang yang lebih mengerti, lebih tahu, kepada pribadi yang lebih sanggup memimpin dan membimbing kehidupan kita. Kalau saudara diberi pilihan untuk menyelesaikan sebuah persoalan kepada dua alternatif, saudara mau pilih orang yang tidak tahu atau pilih orang yang tahu? Pilih yang mana? Hah? Kalau disuruh mau milih dua pemandu, orang yang mengerti atau orang yang bingung? Nah, kalau saudara senang jalan-jalan, ya pilih yang bingung aja. Nanti nyasar-nyasar. Ya, pengalaman. Jangan-jangan. Tapi kalau saudara mau yang pasti, serahkan dirimu untuk dipimpin kepada pribadi yang tahu. Yohanes menggambarkan dua situasi ini dengan jelas. Engkau mau dipimpin oleh kemanusiaanmu yang membingungkan itu, atau mau menyerahkan hidupmu ke tangan Allah yang tahu, mengerti apa yang harusnya dia perbuat dalam hidup. Nah, syaratnya untuk sampai kepada Allah, sampai kepada karya Allah, sampai kepada karya mujizat di mana Allah memelihara hidupnya, satu, percayakan hidup itu. Percayakan hidup itu. Apa artinya mempercayakan? Mulailah untuk tetap dipimpin oleh firman itu dalam diri. Seperti roti dan ikan yang kemudian diserahkan ke tangan Allah.
Nggak tahu aku ini mau diapain ini roti ini, tapi udahlah, aku serahkan ke dalam tangan. Rotinya cuma 5, ikannya cuma 2, kebutuhannya 5.000 orang. Nggak tahu. Aku serahkan ke dalam tangan. Kau tahu apa yang harus kau berbuat. Sama seperti anak-anak mungkin punya ini, Ma, ini mau diapain ya makanannya? Udahlah, mama yang lebih tahu gimana cara mengolah makanannya. Kalau diserahkan kepada orang yang tidak tahu, ya tidak tahu juga hasilnya seperti apa. Saudara, gambaran ini sangat jelas. Ketika kita mau melihat bagaimana karya Allah itu besar dan bekerja dalam diri kita, pilihannya adalah, apakah saudara mau mempercayakan hidup dan masa depanmu kepada Allah? Kalau ditanya apa artinya mempercayakan? Mempercayakan hidup dan masa depanmu berarti engkau siap dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh firman-Nya setiap hari. Dan mujizat itu terjadi ketika sikap dan percaya serta kerelaan itu hadir dan kita persembahkan kepada Tuhan. Mengapa? Karena Ia yang paling tahu apa yang harus Ia perbuat, bukan yang lain. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang mengerti masa depanmu. Karena itu serahkan hidupmu untuk dipimpin oleh Allah. Seperti roti dan ikan yang diserahkan kepada Yesus. Engkau tahu apa yang harus engkau perbuat. Ini aku serahkan ke dalam tangan. Apapun yang saudara punya, apapun yang saudara miliki, seberapa banyak kemampuanmu, seberapa besar kapasitasmu, mungkin kita juga tidak bisa mengukur sejauh mana ini akan berfungsi, bagaimana ini akan menolong, bagaimana ini bisa membawa saya menghadapi masa depan saya. Kita pun sulit untuk mengukurnya, tetapi Tuhan tahu bagaimana Tuhan menggunakan segala kemampuan, segala kapasitas, segala kekuatan yang kita miliki, walaupun mungkin terlihat terbatas. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini jelas-jelas menunjukkan bagaimana kehidupan yang ada di tangan Allah itu pada akhirnya dapat bertumbuh dan berkembang. Kita butuh Tuhan dalam diri, dan syaratnya adalah percayakan hidup dan masa depanmu kepada Tuhan. Yang kedua, belajarlah untuk terus bersyukur buat apa yang Tuhan berikan dan apa yang kita alami. Karena dari sikap bersyukur, kita akan selalu melihat aliran berkat kehidupan yang tidak pernah berhenti dalam diri. Ketika Yesus menerima roti, Yohanes menunjukkan, maka bersyukurlah Yesus. Aku bersyukur. Mujizat itu juga lahir dari hati yang bersyukur. Kalau kita menjadi pribadi yang selalu hidup dalam syukur, saudara akan selalu melihat ada kebaikan, ada kebaikan, ada kebaikan di dalam seluruh peristiwa-peristiwa hidup. Tapi kalau hatimu adalah hati yang tidak penuh dengan syukur, kebaikan demi kebaikan pun tidak akan pernah kau lihat, walaupun sebenarnya ada dalam diri. Kenapa? Tidak pernah bersyukur. Tidak tahu bersyukur. Menikmati makanan yang sudah ada di depan meja aja kita masih ngeluh. Tidak bisa bersyukur. Kita lupa bahwa apa yang kita nikmati jauh lebih baik daripada banyak yang orang-orang hari ini hadapi. Mau makan aja nggak bisa. Tapi ketika kita melihat itu, kita mengeluh. Ketika kita melihat menghadapi makanan yang mungkin tidak sesuai dengan selera kita, kita mengeluh. Tidak bersyukur. Sehingga itu pun kita tidak lihat sebagai bagian dari bentuk berkat Allah dalam diri. Di dalam hati yang tidak pernah bersyukur, saudara tidak akan pernah melihat sesuatu, walaupun itu ada di depan saudara. Tetapi dengan hati yang bersyukur, segala sesuatu yang saudara alami, saudara jalani, akan menjadi alat bagi kita untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena selalu ada hal-hal baik yang kita lihat, sekalipun dari sebuah kenyataan-kenyataan yang memang mungkin tidak mudah untuk dikatakan sebagai sesuatu yang baik.
Ketika Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengangkat tangannya dan ia bersyukur kepada Allah. Sebuah jalan kehidupan yang ingin diteladankan kepada kita. Cukup nggak? Enggak. Banyak nggak? Enggak. Cuma 5 roti 2 ikan untuk menghadapi 5.000 orang. Tapi kemudian Yesus bersyukur. Di dalam rasa syukur itu hadir mujizat demi mujizat, yang kemudian pada akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu menjadi sumber bagaimana Allah menolong dan memberkati setiap orang yang ada pada waktu. Bahkan Alkitab mencatat makanan itu lebih dari apa yang mereka butuhkan. Lebihnya berapa? 12 bak. Pemeliharaan Allah di dalam kehidupan umatnya itu sempurna adanya. Dan itu dikerjakan, itu dimulai karena adanya sikap yang percaya dan sikap yang mau mempercayakan hidup kepada pribadi yang paling tahu, paling mengerti apa yang harus ia perbuat bagi umatnya. Saudara punya Tuhan yang hidup. Saudara memiliki Allah yang hidup. Walaupun kita terbatas, kita punya Tuhan yang tahu bagaimana Dia memimpin, mengelola, menuntun segala kehidupan kita yang penuh dengan keterbatasan. Kita memang terbatas. Kita memang tidak mampu. Kita memang tidak bisa. Kita penuh dengan keterbatasan. Kapasitas kita mungkin kecil. Kekuatan kita mungkin terbatas. Namun serahkan itu ke dalam tangan Tuhan yang tidak terbatas, yang tahu apa yang harus Ia perbuat bagi kita. Tuhan hanya butuh kerelaan hatimu untuk dipimpin. Tuhan hanya butuh kerelaan hatimu untuk dituntun. Kalau engkau rela dipimpin, dituntun, melakukan kehendak Allah, hidup di dalam firman-Nya, walaupun mungkin dalam hitungan, dalam pikiran, dalam analisis kita, kok rasanya kok nggak mudah. Belajarlah untuk kemudian mempercayakan hidup dan masa depanmu kepada Tuhan. Engkau akan melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Belajarlah hidup di dalam rasa syukur, melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam diri saya sampai hari ini. Bersyukurlah. Bersyukur. Dari balik rasa syukur, di balik semua ungkapan syukur itu akan mengalir aliran-aliran kehidupan yang memberkati hidup. Tanpa kau sadari, Tuhan akan memimpin, menuntun langkah-langkah hidup. Dan Dia akan menyatakan mujizatnya setiap hari di dalam hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pemberitaan firman Tuhan yang ingin disampaikan tadi. Berikut Yesus memberi makan 5.000 orang, menolong kita untuk melihat diri kita dan siapa, kemampuan untuk kemudian melihat diri dan melihat Tuhan, menolong kita mengambil sebuah keputusan penting dalam diri kita, yaitu mempercayakan hidup kita kepada Dia yang tahu apa yang harus Dia perbuat bagi kita. Ketika kita mau mempercayakan hidup kita kepadanya, maka kita harus rela dipimpin, rela dituntun oleh firman. Sebab dari kerelaan itulah lahir mujizat. Dan yang kedua, kita harus mau dan kita harus terus belajar bersyukur kepada Tuhan dalam seluruh proses perjalanan hidup, di mana kita sedang mengikuti kehendak Tuhan. Karena di balik ungkapan syukur, kita akan melihat kuasa Allah yang bekerja di dalam kita dari hari lepas. Dengan bersyukur, saudara akan menemukan dan melihat banyak keajaiban di dalam hidup. Mata bersyukur, hati bersyukur, yang akan menolong kau melihat terus kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, mari sedang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Ini akan pujian kekuatan di jiwa kita, ketenangan batin.
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku tak teguh bersama
sebagaimana Engkau Tuhan memelihara, sebagaimana Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan, memberi makan 5.000 orang. Kami percaya Bapa, Engkau juga yang akan senantiasa memelihara umat-Mu yang berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus bersyukur Bapa. Ketika kami bersyukur, kami percaya Bapa, bahwa Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang berharap sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan, kami mau terus mengiring Engkau seumur hidup kami. Kami mau menjadi bejana-bejana-Mu yang indah di hadapan Engkau ya Bapa. Mari ya Tuhan, berkaryalah terus dalam hidup kami. Dengan umat-umat-Mu ini Tuhan, berkaryalah terus ya Bapa. Sehingga kami boleh menjadi Tuhan saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini ya Bapa. Terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Tanamkan kuat itu semua dalam hati kami ya Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kuduskan dan layakkan setiap hidup kami. Dan apa yang kami persembahkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami siap Bapa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Kita berikan persembahan kita. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 31 Oktober nanti akan bertugas memimpin pujian nanti Ibu Tari, singernya nanti Saudari Priska, LCD Saudari Sabrina, cek suhu Saudara Daniel, dan musik nanti Bapak Gembala dan tim, kemudian asyarnya Ibu Lin. Tuhan, itu saja pengumuman gereja. Mari saya undang kembali sedang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu.
Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang baik, yang memelihara hati dan pikiran hidup kami, sehingga kami dapat bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur buat berkat yang Kau berikan kepada kami, kekuatan dan anugerah yang Kau limpahkan kepada kami semua, sehingga pada pagi ini kami dapat bersama memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Setiap pujian yang sudah kami naikkan ke hadapan-Mu, terimalah ini menjadi duka yang indah di hadapan-Mu, menjadi berkat bagi kami semua, sehingga setiap kami yang hadir menikmati lawatan Tuhan, kuasa Tuhan yang menjamah hati dan pikiran kami, menjamah seluruh hidup kami, sehingga hidup kami menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh menikmati berkat Allah. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah datang memuji memuliakan nama-Mu, baik mereka yang menyaksikan ibadah ini melalui tayangan video online. Tuhan, Engkau yang kiranya memberkati, supaya senantiasa hidup mereka tetap terjamah, tetap terpelihara. Kesetiaan iman dan keyakinan mereka kepadamu tetap ada di dalam hidup mereka, sampai mereka bertemu dengan Tuhan pada Maranatha kali yang kedua. Kami terus berdoa, kiranya Engkau yang menganugerahkan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup kami, untuk menghidupi seluruh proses yang kami jalani dengan iman, dengan penuh kesungguhan. Engkau kiranya yang memberkati kami semua. Engkau memberkati juga kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Limpahilah dengan rahmat para pemimpin bangsa yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini. Engkau kiranya anugerahkan hikmat, kemampuan, kekuatan, sehingga mereka dapat dengan sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawab, fungsi yang ada di dalam diri mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kehidupan bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah dapat kami lakukan di sepanjang ibadah ini. Kiranya Engkau terus memberkati, dan ketika kami pulang, Engkau memberkati setiap kehidupan kami semua, setiap persembahan, setiap milik Tuhan, setiap apa saja yang sudah dikerjakan bagi anak-anak-Mu, yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Kau membalas dengan berlipat kali ganda. Biarlah hidup mereka senantiasa terpelihara, hidup mereka senantiasa terjaga oleh karena kasih setia Allah yang terus berkarya bekerja dalam hidup mereka. Karena apa yang mereka lakukan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami jalani. Mari Engkau memimpin dan memberkati kami. Tuntunlah kami dan biarkanlah kami senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Sebentar kami akan pulang, mari Engkau pimpin dan berkati kami dalam perjalanan, dan tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat. Sekarang turunkanlah tangan berkat-Mu atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, ulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memimpin engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menuntun engkau, Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.